Halo teman-teman, ini aku Koko di podcast Kopi Kuni. Ini merupakan episode pilot di mana narasumber akan menceritakan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana melintasi rintangan-rintangan, sekatan-sekatan, hambatan, mara bahaya dan lainnya. Enggak sampai seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah panduan bagaimana kita akan menempuh destinasi yang menarik, yang indah, yang bisa kalian explore hanya dengan menggunakan budget yang minim. Jadi ini adalah cerita petualangan manten anyar. Di sini ada teman aku Uci dan Roland. Dia akan berbagi bagaimana mereka melakukan vacation di masa-masa pandemi. Kita harus mulai dari mana? Ya udah, gini deh. Jadi ini ceritanya kan kemarin pandemi tuh. Kalian yang lagi honeymoon, itu kok bisa lolos, kok bisa ke Labuan Bajo? Ayo. Ngeri sih waktu itu sebenarnya. Mikir kan gimana ya, kenapa bisa ke sana, karena awalnya nggak kepikiran mau ke sana malah. Enggak, itu sebenarnya udah di planning atau gimana sih? Enggak. Jadi kita beli tiket itu benar-benar 1 minggu sebelum berangkat. Oke. Jadi maksudnya ini sudah tahu nih jadwal menikah sekian. Terus kepikiran mau ke Labuan Bajo itu mendekati mau nikah itu atau gimana, atau udah Beberapa hari setelah nikah. Oh, gitu. Jadi benar-benar dadakan. Oke. Lanjut, kok bisa sih kalian melewati apa sih sekatan-sekatan antar kota? Nah, ini ceritanya dari Surabaya, Bali. terus ke Bali, terus ke mana Labuan sih? Bajo. Labuan Bajo. Coba gimana nih? Awalnya kan bingung nih, selama dari awal pandemi sampai kemarin itu nggak tahu caranya, nggak ngerti, lebih tepatnya nggak ngerti gimana sih traveling selama pandemi ini seperti apa gitu kan. Nggak nyari tahu juga, jadi kayak udahlah ini mumpung ada waktu luang mau pergi kemana, dan mikirnya gitu toh. Bali, Lombok, terus mau ke Maluku, terus mau ke Makassar, terus pokoknya banyak pilihan. Akhirnya oke lah, Labuan Bajo kayaknya lebih gampang dan nggak mau ke Bali juga karena ya Bali wes bosen lah gitu. Terus tanggal berapa itu ya, udah masuk tanggal belasan, nyari tiket pesawat di Traveloka, nyari hotel di Traveloka, udah bayar, itu sempet ada miss antara aku dengan tulisan yang aku baca. Harusnya kan swab antigen ya, aku enggak, aku tesnya rapid antigen, goblok. Oh, yang dicoblos di jadi tangan. rapid antigen dengan swab antigen. Oh, oke, paham. Jadi ada yang pakai yang dicoblos itu kan, yang kayak pakai darahnya gitu, terus nanti ada yang pakai hidung ya. Beda, aku yang dicoblos kan nggak connect waktu baca tuh, nggak connect karena aku juga nggak cari tahu gimana caranya untuk sampai ke sana. Terus H-1 mau berangkat udah rapid antigen via Halodoc, wes dokumen udah lengkap, berangkat pagi dah ke bandara. Wes ternyata kok nyampe bandara pemeriksaan, loh nggak bisa pakai rapid, terus pakai apa? Pakai swab. Loh bangsat, terus apa lagi mbak? Bisanya pakai swab antigen atau genos, tapi genos nanti bukanya baru jam 8, sedangkan penerbangan jam 8:30. Jam 8, oh masih bisa? Nggak keburu ya? Nggak keburu. Jadi terus itu baru 6:30 lah. Langsung aja ke swab antigen di parkiran. Wah, lari-lari ke parkiran. Lumayan antri pagi-pagi, ternyata nggak aku tau yang swab antigen banyak yang miskom. Terus akhirnya ya wes keluar duit lagi swab antigen, terus nggak itu 200 ribuan bukan ya? 180 per orang. Oke. Ya hampir 200. Terus kok nunggu kok nggak mari-mari, kok nggak kelar-kelar ki opo, sampai nanya beberapa kali ke petugas, katanya cepet nggak nyampe 30 menit, tapi kita nunggu 30 menit. Wes lihat jam, udah bener-bener dari parkiran balik lagi lari, nyampe mau check in, ada apa sih namanya, perhatian tuh loh yang speaker, ini kayak udah mau berangkat, loh gimana ini, kita bingung. panik. Tapi udah sempet check in belum? Belum, karena kan waktu itu nggak boleh check in juga online. Oke. Nggak, maksudnya check in di bandara pun belum ya? Belum, jadi masih lewat pemeriksaan di awal yang di cancel. Terus aku lihat tuh mbak depanku, wah stylish banget nih, pasti mau ke Bali. Pesawatnya kan kayaknya sama. Aku nanya, mbak mau ke Bali juga? Iya.
baru check in, baru antri. Iya nih baru antri. Gimana ini kok kita udah mbaknya sama terus ngobrol. Gimana dong? Jadi kita panik rame-rame. Iya. Terus komplain ke petugas, ini kita mau kok masih check in tapi kok pesawat udah boarding gitu. Gimana? Oke. Terus akhirnya Tapi status di layar itu udah masih check in ya? Status di layar. Status di layar udah. Tapi udah ada announce yang bilang ini udah waktunya boarding. Oke. Kan kampret ya pagi-pagi. Aduh. Itu kena mental, kena fisik semua. Terus abis itu dibukalah ke antrian yang sebelahnya. Jadi kayak ini dulu deh yang Bali dulu. Dibuka. Oke, yang Bali yang udah ini urgent nih. Oke. Terus udah nyampe pesawat, dah nih tenang, dapat duduk pisah pisah row sama Roland. Karena kita nggak boleh check in online dan nggak bisa. Jadi random lah ya. Begitu kita check in random dapatnya. Random, dan kita pikir di pesawat akan ada physical distancing, ternyata nggak juga. Penuh. Penuh. Nyampe Bali take off, kok pada orang-orang tuh pada buka aplikasi e-hak ya. Oh iya, bener. Itu harus pakai e-hak. Pinter sekali. Cukup tawa tuh yang bermasalah e-haknya kemarin. Aku juga pakai e-hak, iya. Aku bingung, iki apa? Terus harusnya di bandara sebelumnya udah e-hak duluan. Tapi aku enggak, kan. Nah, dan nanti harus keluar dari bandara harus nunjukin e-haknya. Nah, terus akhirnya? Terus masih kok lirik kanan kiri kok pada pegang handphone, buka e-hak. Apa sih ini? Aku gak mau nanya, aku malu. Udah nyampe baru nyadar e-hak belum ada. Oke, terus ya wes, masih di bandara kan harusnya transit cuma sejam kan. Ya setelah aku download e-hak, ternyata cuma diisi doang. Terus pas transit itu nggak disuruh memperlihatkan e-hak kok. Transitnya enggak. Jadi guys, ini aku jelasin ya. Ini suka dukanya mereka yang sedang menjalani perjalanan untuk berlibur. Ceritanya momennya mereka ini mau honeymoon, dan ini momennya pas banget lagi rame-ramenya pandemi ya. Rame-ramenya pandemi. Jadi ini bisa jadi tips dan trik kalian, atau mungkin kalian yang mau berlibur di masa-masa pandemi silahkan, dengan risiko ditanggung sendiri. Jadi ini nggak sages, nggak apa ya, ini cuman berbagi cerita aja gimana sih mereka melewati sekatan-sekatan yang dibikin pada saat masa pandemi ini gitu loh, mulai dari PPKM level 1 sampai level sekian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini udah ceritanya udah sampai di Bali, terus udah tuker tiket kan, mau transit, udah selesai semuanya. Saya sejam nunggu, langsung boarding lagi pesawat ke Labuan Bajo. Itu cuma bentar kok. Terus pas pesawat dari Bali ke Labuan Bajo. Jadi terusan ya, maksudnya dari Bali itu langsung cuman transit aja. Dan pindah pesawat. Oh gitu. Bukannya ada direct ya dari Surabaya ke Bali ya, Labuan Bajo kalau nggak salah sih. Tapi itu sebelum pandemi ya. Ada, tapi kemarin itu yang direct mahal. Karena kita kan bener-bener hamin berapa hari. Jadi kalau ini juga jadi tips ya. Ini buat perjalanan yang low budget, tapi kalian masih bisa terlihat estetik dengan sedikit perjuangan. Oke, jadi nanti simak aja. Ini nanti dijelasin secara detail sih sama Uci ya. Oke, lanjut aja Ci, ceritanya Ci. Terus abis gitu udah naik pesawat, landing di Labuan Bajo. Ternyata nyampe sana itu mungkin banyak orang yang nggak tahu aplikasi ya. Jadi masih ada yang nulis manual pakai kartu. Oh, maksudnya e-hak tadi? Iya benar sih. Aku karena lihat di bandara tuh ada pilihan kalau nggak bisa download, karena ada beberapa yang handphonenya atau gadgetnya nggak support e-hak. Jadi itu mereka akan isi form. Jadi teman-teman begitu masuk ke bandara itu harus tunjukin isi form e-hak itu. Nanti begitu keluar juga harus yang punya aplikasi memperlihatkan e-hak atau isi form. Oke, lanjut. Nah, bingung juga. Ini form apa? E-hak sudah baru tahu e-hak, terus ini form juga nggak ngerti apa. Wes pokoknya nanya-nanya petugas sana, akhirnya bisa lah kita lolos dari bandara dengan menunjukkan e-hak tadi. Kan ada barcode ya, jadi di scan gitulah. Dan di bandara Labuan Bajo juga nggak terlalu ketat. Oke. Jadi lebih santai daripada Juanda atau Ngurah Rai.
Terus udah kita liburan santai, nggak ada waktu check in hotel, nggak ditanyain kartu vaksin, nggak ditanyain tes antigen dan teman-temannya. Jadi overall di Labuan Bajo itu kayak katanya sih pas nanya-nanya zero case. Oh, wow, zero case ya. Itu padahal udah yang pandemi itu udah kayak hampir setahun setengah ya. Zero case, dan karena kita live on board, jadi kan udara terbuka. Jadi hampir semua orang yang di kapal tuh nggak ada yang pakai masker. Dan aku juga memutuskan akhirnya, oh ya udah take off masker aja. Kita menyanyiakan udara segar yang kita hirup kalau kita pakai masker. Aku mikirnya gitu aja sih. Iya, ini jadi dilema banget sih ya. Ketika kita mau prokes tapi sekitar kita nggak prokes, jadi serba salah gitu loh. Terus jadi ini tadi dadakan nih Labuan Bajo. Nah ini nge-range budgetnya tuh kalian gimana? Jadi mungkin ada tipsnya, destinasinya kalian tentuin atau random aja, atau nanti nge-range-nya itu mendadak di sana, atau ada pilihan-pilihan yang muncul ketika kalian turun sampai sana, mungkin ada kayak agent atau apa. Nah itu gimana tuh? Nah, to be honest, setiap aku liburan itu agak sedikit mendadak. Jadi kayak pokoknya budget di set itu hanya untuk budget airfare pesawat, terus sama hotel. Terus kemarin kita akhirnya memutuskan live on board, tapi cuma ngikut yang 2 hari 1 malam. Kita nggak ngikut yang 3 hari 2 malam. Jadi naik kapal Jumat, turun Sabtu sore. Itu kita arrange budgetnya berapa, live on board berapa, airfare berapa, accommodation berapa, terus range makan berapa. Di luar itu kita belum range. Nah, info untuk yang paketan tadi itu kalian dapat sebelum berangkat atau benar-benar yang dapat spontan di lokasi atau gimana? Kalau untuk paket travelnya kita ya hampir sama, kita nyari hampir sama barengan dengan pesan tiket pesawat. Jadi nggak dadakan. Kalaupun dadakan sih bisa, karena di pelabuhan kan banyak agent tuh. Jadi sebenarnya ini perjalanan kalian ini mengandung resiko tinggi ya. Dengan kebijakan yang tidak merata, habis itu destinasi dan apa ya, itu belum terplanning dengan baik. Jadi benar-benar yang hampir random banget ya. Hampir random banget. Oke. Terus apa aja, maksudnya kalian udah sempetin dalam waktu yang padat itu, sempet kemana aja dan apalah, mungkin bisa di-share di sana. Aku kalau nggak salah berangkat Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu balik. Jadi Rabu, Kamis itu kita overland. Jadi kayak mengunjungi tempat-tempat wisata yang gratis. Beberapa perbukitan, beberapa pantai. Terus di Labuan Bajo itu overlandnya cukup bagus banget malah. Kalau kalian mabuk laut gitu, ya udah milih untuk nyantai-nyantai di sekitaran gitu juga nggak ada masalah. Oke. Sekondusif apa kira-kira kalau dibanding sama Bali? Sekondusif apa? Mungkin kulturnya, orang-orangnya, masyarakat, terus infrastrukturnya itu gimana? Sekarang Labuan Bajo itu hampir kayak Bali, sudah maju. Mau hotel kelas Airbnb ada, mau kelas bintang 3, 4, 5 pun ada sekarang. Nah, kebetulan kemarin pas aku ke sana udah ada 2 mall yang dibuka. Oke. Satu mall deket banget sama dermaga, ada hotelnya juga, ada Starbucks, ada KFC, ada Sports Station, dan beberapa kafe. Alfamart, Indomart sudah ada di mana-mana. Terus, tapi tetap ya kalau jajan ciki-ciki, roti-roti kayak gitu atau air mineral, mending pergi ke toko kelontong biasa daripada ke minimarket itu, karena harganya lumayan tinggi. Terus, ada selisih ya? Terus nyari kayak bir di toko kelontong di Labuan Bajo juga banyak, hampir sama kayak Bali biasanya. Oke. Terus kemarin kondisinya wisatawan domestik sama yang ibaratnya internasional ada nggak sih kelihatan? Internasional itu hanya kemarin aku lihat cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang, 5-6 orang. Tapi ada ya? Itu maksudnya bule atau yang masih Asian look? Bule, bener-bener bule yang dia tinggal di Bali, yang nggak bisa pulang ke negaranya, yang bosan di Bali. Oh gitu.
karena aku sempat ngobrol sama beberapa dari mereka, karena mereka nggak bisa balik ke negaranya, udah Ya udahlah, terjebak di Bali, ya udahlah jalan-jalan. yang mana bisa dijalanin ya, Indonesia luas sih sebenarnya. Iya. Dan kebetulan kemarin pas aku berangkat, seharusnya sih, karena aku dua kali nih ke Labuan Bajo. Tahun 2017 itu maksimal 20 kapal yang berangkat dengan kapasitas kurang lebih maksimal 10 orang dalam kapal. Nah, kemarin aku berangkat itu sekitar ada 50 kapal. Loh, banyak. Yes. Lebih banyak justru. Jauh lebih banyak. Dan mungkin ada kalau misalnya kita buat 10 orang dalam kapal, 500-an orang. Wow. Jadi sebenarnya event pandemi itu juga ada beberapa sektor yang berdampak, ada juga beberapa sektor yang malah justru meningkat ya. Jadi nggak semua sektor itu yang benar-benar real yang terpuruk atau gimana ya. Aku nggak ngerti ya. Tapi kalau lihat dari statistiknya tadi, yang perjalanan kamu pertama terus yang kedua ini jadi lebih meningkat okupasinya, itu sih lumayan ya. Benar. Berarti sebenarnya ya nggak not bad lah untuk wisata yang satu titik tadi ya. Nah, jadi setelah itu gimana? Maksudku itu ini kan dengan jumlah kedatangan yang banyak, perahu itu mereka ready nggak? Maksudnya sesuai nggak dengan yang datang? Terus untuk pesan perahu tadi atau gimana itu gampang nggak gitu loh? Nah, tadi kan ceritanya kamu spontan nih. Kalau seandainya ada yang ngelakuin perjalanan, ayo yuk kita berangkat yuk. Nah, itu tiba-tiba sudah sampai di sana, kira-kira untuk dapet kapal itu mudah nggak gitu menurutmu? Menurutku dengan kapasitas orang yang datang, wisatawan yang datang itu, kalau kita on the spot kayaknya nggak. Ya beruntungnya aku kemarin aja. Oh, gitu. Hamin berapa hari. Karena aku sendiri juga nggak tahu kalau ternyata hari itu 50 kapal yang berangkat. Jadi benar-benar kalau kita di pulau, kapal parkir, terus kita nyebrang ke pulau, terus kita naik ke atas pulau, lihat ke bawah tuh kayak parkiran. Wow. Jadi jangan dicoba-coba ya teman ya, untuk spontanitas ke sana terus tiba-tiba ngide untuk ayo kita naik kapal deh apa, tuh kayaknya butuh keberuntungan. Ini karena keberuntungan mantan anyar aja. Jadi jangan dicoba ya teman-teman seperti itu. Karena menyesatkan. Daripada kalian nanti tiba-tiba terlunta-lunta di sana. Nah, sempat ngobrol juga kan sama guide, karena lonjakan wisatawan ini karena kemarin 1,5 tahun kan semua orang iya, seingatku titik yang ketika mereka berangkat ini adalah ini sebelum PPKM ya teman-teman ya. Jadi ada pembatasan tapi nggak separah begitu ada PPKM ya. Jadi yang aku maksud mereka vacation ini memang di tengah pandemi, tapi ketika masih situasinya itu yang agak mulai melonggar dikit gitu loh. Nah, baru setelah mereka selesai pulang ini barulah ada PPKM level itu lanjutan. Oke, balik lagi. Kemana aja nih jadinya kemarin waktu di sana? Kemarin sih sebenarnya mau rencananya kan overland yang jauh-jauh. Udah ngelis nih. Nah, baru nyampe Labuan Bajo itu benar-benar baru ngelis karena kita nggak mau liburan yang diburu waktu, santai aja lah. Kita sempet ke sunsetan ke Bukit Sylvia, itu bagus banget. Terus dan gratis, nggak ada parkir, nggak ada apa-apa. Terus kita mau ke Goa Cermin. Retribusi dari penduduk itu nggak ada ya? Nggak ada, hampir jarang ada. Oh, oke. Terus yang mengelola atau itu masuk kayak bukitnya itu masuk kayak taman nasional kah atau apa nggak ada ya? Enggak. Dikelola pun tidak jelas ya, nggak tahu ya. Oke. Terus abis gitu kita mau ke Goa Cermin. Goa Cermin itu beberapa tahun yang lalu setauku masuknya cuman belasan ribu untuk wisatawan lokal dan guide-nya juga orang lokal. Nah, kok apes pas kemarin ke sana ternyata udah di take over sama Pemda. Dan lagi renovasi. Nah, aku nggak paham renovasi apa. Jadi goanya posisi open atau enggak kemarin? Enggak. Jadi udah datang ke sana zong ya? Oke. Terus sempet ke Wajicu, pantai Wajicu. Itu sebenarnya bagus, tapi mungkin karena pandemi ya, jadi nggak ada yang ngerawat. Jadi hampir semua, banyak bangunan di sana yang ditinggal. Oh, mungkin agak terdampak karena pandemi ya. Mungkin kalau situasinya dengan situasi normal itu akan rame banget, mungkin kayak bisa jadi kayak Gili Trawangan gitu ya. Serame itu kah kira-kira? Mungkin, dan gratis kan masuknya. Oh, oke. Terus ke Gua Raung, cuman kita nggak sempet kemarin ke sana karena males.
agak jauh dari tengah, nggak jauh, cuma setengah jam, tapi karena panas banget kan jadi males. Nah, terus untuk yang ini kan aku nggak pernah nih ke Labuan Bajo. Jarak wisata tempat wisata per ke tempat wisata lainnya itu jauh-jauh nggak? Terus kalian milih transportasinya gimana nih? Oh. Transport. Nah, Akhirnya pas nyampe hotel hari pertama, kita nanya sama resepsionis, di deket sini ada orang itu nggak sih Rental. sewa motor? Oke. Sebelum itu di bandara kita kaget karena aku sih yang kaget karena udah ada Grab bike. Wah, membantu sekali. Oh. Jadi di sana udah maju, udah ada minimarket, udah ada mall, terus ada Grab bike. Karena taksi di sana itu kan taksi mobil biasa yang yang kayak rental-rental, sewa-sewa, yang taksi gelap lah istilah bahasa ininya kan. Dan kayak satu kali jalan itu biasanya langsung 50.000, 100.000 gitu. Iya, ya di Nggak ada target. patokan. Iya, di target nih sampai sini berapa, udah tawar-menawar aja ya kan. Gitu. Terus akhirnya aku milih pakai Grab bike meskipun belum banyak dan agak susah sih, tapi worth. Jadi kan pesan dua motor sendiri-sendiri. Itu cuma 10.000 dari bandara ke hotel. Oh my god. Perasaan sih kok jauh ya, tapi kok cuma 10.000. Dilema lagi antara online dan yang nggak online ini dulu sempat bikin males ke beberapa objek wisata di beberapa kota itu karena biasanya mereka berantem antara yang online sama yang konvensional. Nah, kalau di sana waktu kamu datang itu mereka sudah terstruktur kah atau masih kayak ada yang curi-curi, misalnya takut Kak kok nggak boleh ambil penumpang dari sini apa gimana itu gimana? Nggak ada omongan itu sih dari drivernya karena Grabcar nggak ada, cuman ada Grab bike dan di bandara taksi mobil semua, jadi nggak akan ada miskom. Iya, berarti ya sebenarnya kayaknya memang dari Grab sudah bikin kebijakan mereka cuman bisa ambil segmennya itu yang di motor. Oke, karena yang di mobil kan belum ini, mungkin ya nanti nextnya mungkin tergantung ya, karena aku lihat beberapa tempat daerah wisata itu selalu bermasalah di situ. Even Bali aja dulu 2017 2018 itu juga masalah Gojek dan Grab itu santer banget itu, ribut antar maksudnya antar yang konvensional dan yang online gitu. Oke, berarti sudah nggak terlalu ini ya, berarti enak ya di sana ya. Nah, sewanya gimana nih? Kalau sewa ini yang setahu aku kan harus ada jaminan dan apa. Nah, itu sewanya gimana? Susah nggak? Nggak ribet. Jadi udah nanya resepsionis, ternyata di deket situ ada sewaan motor. Sewa motor tuh cuma dikasih kunci doang. Lo milih aja, kamu milih motor yang mana. Ninggal KTP nggak Pak? Nggak perlu. Terus STNK nggak usah, kan nggak kemana-mana. Jadi cuma motor bodong gitu toh. Nggak ada ninggal KTP, nggak apa, cuma ngisi form aja kapan apa. Boleh tahu tuh harganya satu hari berapa ya? Kemarin naik motor Mio apa Beat ya, 75.000 per hari. Oh, kurang lebih sama di Bali lah, kurang lebih harganya ya. Bensin kemarin karena susah nyari pom bensin SPBU itu, eceran satu botol air mineral 1,5 liter 20.000. Udah bisa kemana-mana. Kurang lebih sih. Itu kalau menurut aku sih untuk daerah wisata dengan harga segitu itu masih worth it lah teman-teman. Ada beberapa daerah itu harganya mahal banget untuk BBM yang eceran gitu ya. Oke. Terus masalah kuliner nih, kalian kemana aja kemarin? Kalau ke Labuan Bajo itu nggak lengkap kalau kita nggak makan seafood. Kan dekat laut. Nah, seafood. Nah, pas tahun 2017 ke sana itu di dermaga, sepanjang dermaga itu ada warung seafood yang ikan lautnya benar-benar seger, gede-gede, yang itu cuma berarti 5.000. nggak berdampak ya, jadi rame ya spot yang makanan seafood ini rame ya, walaupun dalam kondisi pandemi loh tadi kan kondisinya. Rame sih iya, tapi unfortunately kemarin tempat seafood yang sebelumnya itu pindah karena di dermaga ada project relokasi. Gitu, dipindah, penataan ya, mungkin ditata untuk dipindah dan pilihannya semakin sedikit, dan nggak enaknya sekarang udah banyak resto seafood, jadi ya mungkin mereka ngerasa kalah, tapi tetap nggak ada yang bisa menandingi seafood pinggir jalan. Iya, itu kan khas sih mungkin ya. Oke. Jadi ikannya tuh benar-benar manis, terus seger, dan kita bisa nawar. Nah itu enak tuh. Kalau di Bali tuh ada pasar kedonganan itu. Jadi kita belanja di pasar, pilih ikan, nanti tinggal bawa ke
warung-warungnya itu nanti minta dibakarin. Nanti dikasih sambal, kasih nasi sama mereka. Hampir mirip kayak Hampir gitu. mirip kayak gitu ya. Oke. Mahal nggak di sana makanan? Kalau kayak nasi Padang itu sih rata-rata 25.000. Ikannya sedikit, nasinya 3 kali lipat dari Surabaya. Karena nggak ngerti, ternyata orang sana tuh demen makan nasi. Jadi makan nasinya kayak kuli. Wow, 25.000. Terus Itu Indonesia banget tuh teman-teman. Nasinya 3 kali lipat. Seafood itu kalau untuk ikan-ikanan mulai dari 60.000 itu udah dapet, bisa untuk 2 orang itu plus 1 nasi sama 1 60.000 sayur. itu kira-kira dapat sekilo nggak sih? Setengah kayaknya. Setengah kiloan ya. Kemarin milih ikan apa tuh? Ada kerapu, Waduh, sempet makan mantap. lobster, cumi, apa lagi ya lupa. Wah, itu Oh, parrot, itu ikan apa? ikan kakak tua. Yang warnanya biru apa hijau ya? Lupa. Hijau-hijau Biru-hijauan, kebiru-biruan. tuh kan. Pokoknya ikannya paling nyolok di deretan ikan-ikan, dan itu Iya. dagingnya lembut, manis. Padahal bakarnya mereka cuman pakai bumbu kecap doang. Kecap, iya biasanya sih lebih simpel, lebih seger. Karena ikannya udah seger banget dan itu Bener. manis gurih gimana gitu, enak sih itu. Itu harus dicoba teman-teman. Wow. Ada yang khas nggak di sana makanan apa? Yang khas. Justru yang khas tidak dijual. Sempat ngobrol sama guide. Apa sih yang khas di sini? Guide kita Sorry ya guys, ini bocor. guide, Tahu apa? guide Lanjut, kita lanjut, ngasih tahu makanan khasnya Flores tuh ini, tapi tidak dijual. Karena sayang banget, ya ini to be honest dari guide-nya sendiri, sumber daya manusia di sini kurang jalan. Jadi mereka ya udah nggak ada ide gitu loh untuk jual makanan-makanan itu. Jadi yang dijual Khasnya itu makanannya makanan berat atau makanan ringan? makanan ringan, tapi aku lupa namanya apa. Oh gitu. Ya bisa ditemu di desa-desa yang lain lah setempat. Jadi yang bisa dimakan di sana yang kayak Labuan Bajo banget karena deket laut ya itu Seafood ya, bakar-bakaran ikan. Terus kalau nggak mau ke emperan ya silakan pergi ke kafe atau resto, udah banyak. Oke. Itu orang lokal atau mungkin orang mancanegara yang berdomisili sana yang mengelola bikin kafe, resto. Itu kalau kamu sekilas lihat itu mereka yang seperti apa yang ada di sana? Maksudnya restonya itu di kepemilikannya itu loh, banyak orang lokal kah atau orang mancanegara yang berdiam di sana atau gimana? Kalau yang aku sempet tahu tuh ada coffee shop Melinjo sama Labuan Bajo Escape. Itu pengelolanya bule, cuman kita nggak tahu ownernya siapa. Pemiliknya maksudnya orang Indonesia atau ternyata bule itu sendiri. Tapi yang jelas pengelolanya bule, kelihatan banget di situ. Terus kalau untuk beberapa restoran, seingatku ada yang dikelola BUMN. Karena pada saat aku ke situ, ya apes juga nih, rombongan presiden datang. Oh, Rombongan presiden kan bikin macet. ke Distra. Jadi ini mungkin ya penginapan yang untungnya kalian dapat penginapan ya. Jadi penginapan yang mungkin kelasnya untuk pejabat dan apa itu pasti udah full semua. Bener. Ya. Nah, pas itu ada peresmian pusat oleh-oleh yang dikelola BUMN dan ada restorannya juga gitu. Ini dikelolanya ini under Dinas Pariwisata atau gimana? Kemenpar ya, pariwisata. Oke. Dari Jakarta semua kok. Pembangunan juga Kemenpu. Tuh udah lumayan teman-teman. Jadi infrastruktur di sana udah mulai mulai berkembang ya. Jadi jangan worry deh kalau datang sana dengan modal nekat itu kayaknya masih worth it ya teman-teman ya. Masih worth it. Cuman ini info aja, kalau misal mau nyari hotel yang harga 300, 200, gak usah ekspektasi lebih lah. Bener-bener hotel biasa. 400 ya hotel biasa ada. Oke, berarti agak sedikit harus spend money yang lebih banyak ya. Ibaratnya kalau yang ekspektasinya seperti hotel budget itu di sana mungkin di atas 400. Kalau kalian biasanya di kota besar hotel budget itu kan 250-an itu udah bagus-bagus. Nah, berarti ini yang hotel budget kelasnya seperti hotel budget mungkin di 400 atas. Nah, ini mereka yang dapat berapa? Aku nginep di aku namanya. Tapi view-nya bagus banget karena langsung ke laut dan ada kayak trekking naik ke bukit-bukit gitu. Worth it nggak? Enggak.
Why? Totally enggak. Karena dia kan kayu, basically kan bungalow, harusnya kan terawat gitu kan. Enggak, kayunya tuh bener-bener yang enggak terawat. Terus kamar mandi juga sempet drainasenya nggak lancar. Terus habis itu air showernya nggak kenceng. Terus breakfastnya tuh cuman pilihannya omelet atau pancake. Oke. Dengan harga segitu kan 700.000 ya lumayan. Kalau ini kan kebetulan kan Uci ini kan kita domisilinya di Surabaya teman-teman. Kalau untuk 700.000 itu udah wah banget loh di sini ya. Bener. Hotelnya itu udah yang kelas 3, bintang 3 ke atas lah. Bisa dapet kalau lagi promo-promo gitu kan. Oke. Nah, jadi ekspektasinya kalian jangan terlalu banyak berekspektasi dengan akomodasi di sana. Tapi aku rasa dengan moda transportasi banyak pilihan itu udah lumayan lah untuk daerah yang sejauh itu ya. Oke, 700.000. Nah, berarti kalian harus lebih spend banyak di akomodasi, itu harus rela rogoh kocek yang lebih dalam ya. Kalau makanan tadi kan masih hitungannya murah sih, aku bilang 60.000 itu ya. 60.000 itu dapat hampir sekilo lah atau apa dengan varian ikan yang segar-segar. Terus paling berkesan yang di mana kalau di sana? Apa atau misalnya ada alasan yang membuat kalian untuk kembali lagi ke sana itu apa? Coba. Live on board sih, itu yang paling berkesan. Apalagi kemarin, jadi live on board yang kemarin tuh sempat terdampar di laut 7 jam. Loh, itu yang nggak pernah aku ceritain kemana-mana. Itu kenapa? Kapalnya karena rusak. air. Oh, kapalnya rusak ya. Aku pikir karena air pasang surut di sana atau apa enggak ya? Enggak. Jadi kalian snorkeling nggak sih? Sana ada nggak? Sempet snorkeling, tapi karena ternyata banyak banget wisatawan yang datang, jadi di laut itu kayak apa ya? Ganti turisnya yang banyak daripada ikannya. Nah, tuh bener, akhirnya snorkeling cuma bertahan 10 menit, terus tiba-tiba banyak kapal datang. Aku naik aja deh, daripada tabrak-tabrakan, wes lah. Itu nggak nyaman. Pokoknya kemarin hampir ya menyenangkan, tapi ada beberapa hal yang tidak nyaman. Itu yang unexpectasi itu sih kadang ya ada yang seru, ada yang apa, tinggal kita ya gimana ya aja ngelewatinnya semuanya, yang penting kalian pulang dengan selamat lah. Happy aja deh, pokoknya dibawa happy. Dia enak-enakin aja lah teman-teman. Pokoknya kalau udah yang niatnya backpackeran itu udah telan aja deh pahit manisnya. Bener. Oke. Aku belum pernah sih, tapi aku bisa bayangin tinggal di kapal, bangun pagi, terus lihat sunset dan sunrise di kapal itu pernah, cuman tapi bukan dengan suasana yang pemandangan seindah Labuan Bajo ya. Nah, sekarang budget kalian selama perjalanan dari pergi sampai pulang itu habis berapa nih kemarin? Itu tadi berapa hari ya tadi? 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam tuh panjang loh saudara-saudara. Negara ini diciptakan dengan 2 hari loh. Ini 5 hari udah bisa bikin berapa negara. 5 hari berdua dari tiket pesawat, makan, hotel, akomodasi, sewa motor, beli BBM, terus live on board yang 2 hari 1 malam hampir 11. 2 orang ya? 2 orang. Oke. Tapi kalian bisa minimalisir budget itu kok. Nah, biasanya bocornya di mana tuh? Yang kalian ngerasa begitu udah sampai rumah, total-totalan, yang kok segini habisnya? Seharusnya kita nggak lakuin ini gitu loh. Ya kan pasti ada tuh penyesalan ketika udah sampai di rumah menghadapi realita kenyataan. 1, diakomodasi. Oke, berarti kita bisa aku tahun 2017 itu kan dapat hotel yang 200 ribuan. Oke. Dengan aku tinggal di hotel 700 ribuan. Hampir sama ya fasilitasnya. Sarapannya hampir sama. Tapi view kira-kira ya 700 ribu dapat view yang bagus. Enggak, maksudnya dalam artian 200 tadi dibandingkan 700 itu di compare view-nya tuh emang ada perbedaan kah atau masih member atau gimana? Perbedaan jauh. Berarti ya jual. Hai. Nah, ini datang nih bojonya. Bojonya ini tersangka kedua yang melakukan trip ke Labuan Bajo dengan cara brutal di saat pandemi. Terus apalagi penyesalan lainnya sekalian akomodasi. Jajan. Oke, jajan nih kenapa nih? Doyan nyemil kan. Jadi karena doyan nyemil akhirnya nggak terkontrol. Iklan guys.
Terus gimana? Cemilan, nah kita kan masih bingung ya mau beli apa ya. Paling gampang memang ke Indomart atau Alfamart, dan ternyata di sana harganya jauh lebih mahal daripada Indomart, Alfamart di Jawa. Itu yang bikin budget lumayan Ada 40%-nya nggak sih? Lebih mahal daripada harga biasa 40% atau 50%-nya? Nggak nyampe sih, tapi untuk beberapa barang sih, mungkin iya kali ya. Kayak ice cream aja wis, Magnum di sini udah belasan ribu, di sana puluhan ribu ya nggak sih bang? Di sini 11.000 atau 12.000 ya, di sana 20 lebih. Hampir tuh teman-teman, kalau lagi bepergian seperti itu kayaknya cemilan itu pikirkan kedua kali deh. Kayaknya kalian harus mending makanan pokok aja deh. Mending makan berat. Kalian harus spend misalnya habis 50.000 itu cuma dapat beberapa jenis makanan ringan. Better kalian beliin makanan kenyangin deh. Toh di sana porsi nasinya 3 kali lipat daripada biasanya. Nasi Padang. Oke. Jadi last nih, jadi totalnya tadi kan 11 udah disebutin. Kebocoran kebanyakan dari camilan dan ini. Ada saran atau apa lagi kira-kira dari kalian? Apa sih yang bisa di-share lagi, kira-kira apa nih? Kalau tips mau share dari awal, untuk beberapa liburan yang jauh dengan jarak tempuh yang ya naik pesawat 2 kali terus sampai 2 jam gitu, benar-benar dipikirkan dan beli tiket kayak 2 bulan sebelumnya, it much better. Terus akomodasi juga rajin-rajin cek aplikasi travel online, dan bener-bener cari hotel yang baca review deh. Nggak kayak kemarin aku cuman baca oke, bagus nih katanya, ini view-nya oke, ternyata ya udah makanannya gitu aja kan. Terus sesuaiin dengan ini selera kalian lah setidaknya kan. Lagi bener. Cari apa, vibe-nya yang gimana. Benar. Terus karena ini musim pandemi dan PPKM, segala informasi harus dicari biar nggak kayak kemarin bingung hak itu apa. Terus apa lagi ya, lebih ke situ. Oh ya, highlight kan mahal juga tuh kan, resort bagus dan baru. Sekelas resort aja breakfastnya cuman pilihannya nasi goreng, sandwich atau omelet, dah. Dan nasi gorengnya cuma nasi goreng sama telur. Oke, jadi kalau tadi kita sebutin beberapa tempat, itu bukan tujuan kita untuk mendiskriminasi atau deskripsikan tempat tersebut. Jadi maksudnya ini pure pengalaman pribadi. Jadi mungkin kedatangan mereka itu di kondisi yang tidak tepat. Jadi layanannya menjadi berkurang atau jadi terbatas. Jadi teman-teman jangan beranggapan apa yang disebutin tadi itu terus nanti di blacklist di pribadi kalian sendiri ya. Tetap itu ada poin-poin lebihnya lah pasti. Cuman bagi yang concern banget dengan yang detail-detail seperti sarapan dan apa, itu mungkin harus dipertimbangkan lagi gitu loh. Nah, teman-teman nanti perhatikan di situ. Terus lebih banyak prepare, ya lebih baik perjalanan itu di arrange dari awal, dari jauh-jauh hari, ditentukan itinerary-nya. Jadi yang kita share tadi itu bagaimana kalau perjalanan di tengah pandemi dan itu sifatnya spontan, hampir spontan banget dan random gitu loh. Jadi apa aja sih kendalanya, apa yang tadi udah sempat kita bahas di depan. Satu lagi, tips nyari agent kapal untuk live on board. Nah, penting tuh. Itu bener-bener harus baca review dari Instagram, dari Google, dan dari semua review. Banyak agent yang terkenal, mahal, ada. Terkenal tapi murah juga ada. Nggak terkenal murah ada, banyak banget. Kebetulan ya apes ya, udah kesananya salah tes, terus lari-lari di bandara, terus ketepatan dengan kedatangan presiden yang bikin jalanan macet, terus kapal rusak. Dari awal tuh udah feeling nggak enak, kapal rusak beneran, terdampar di pulau 7 jam dan tanpa ganti rugi apapun dari pihak agen tersebut. Nah, setelah itu 7 jam tuh lumayan loh guys, di tengah laut. Lumayan, tanpa wifi. Nah, tanpa wifi nggak ada sinyal. Yang milenial nih, yang gadget mania nih bisa bunuh diri di laut. Kira-kira 7 jam di tengah laut. Oke, karena pilih agent kemarin itu nggak baca-baca review. Setelah kita terdampar baru kita baca review. Ternyata banyak review buruk dari agent itu. Mampus nggak lu? Gitu. While agentnya udah terkenal.
Di Instagram tuh followersnya udah berapa Iya. ribuan gitu. Terus aku pernah ada yang menonjol ya, dari situ ada satu agent yang menonjol dengan fasilitas yang super wah. Itu sebenarnya worth it nggak sih menurutku? Menurut kalian, dengan harganya tuh pokoknya hampir jutaan, puluhan juga sih gitu, ada tergantung paketannya kan. Kapalnya tuh yang bener-bener super wah gitu. Kalau buat Worth it nggak sih sebenarnya? Kalau menurut kalian worth it apa enggak gitu loh? Yang itu tahu suasana di sana kan? Atau relatif ya. dengan harga yang sebenarnya itu murah, tapi sebenarnya benefitnya sama aja loh gitu loh. Kalau benefit itu pasti beda harga, pasti beda benefit yang didapat. Tapi kalau menurut kita itu relatif, karena kita basically backpacker, jadi kena hal yang mewah gitu kayaknya kok sayang banget. Sayangnya di sini. Kita udah sewa kapal nih, mahal-mahal, jauh-jauh ke sana. Alamnya udah bagus. Terus kita tinggal di tempat yang bagus. Mau milih yang mana? Mau menikmati alam yang bagus apa fasilitas dari kapal yang bagus? Kan jadi bingung. Tuh teman-teman, jadi dari awal itu udah konsepnya kalian pertimbangkan. Kalian maunya nih settingannya yang liburan yang gimana gitu loh. Jadi ibaratnya kalau cuma ngejar postingan keindahan apa, ya itu kayaknya cukup deh. Yang dengan akomodasi apa adanya, tapi pure ke lihat alamnya, apanya, menikmati suasana alamnya itu udah cukup gitu loh. Tapi kalau yang memang kebutuhan kalian harus yang akomodasinya yang sebelah wah atau apa, ya carilah agent yang sesuai gitu loh dengan kebutuhan kalian. Benar. Nah, dan menurutku juga kalau kita udah kena kapal yang mewah, kayaknya nggak akan sempat menikmati alam deh. Jadi keenakan di kapal. Iya, jadi kayak bingung juga ya sebenarnya, mau nikmati alam tapi ini sayang juga nih akomodasi kalau ditinggal-tinggal. Terus mau ya itu sih opsi plus minus sih ya. Jadi tergantung dengan selera masing-masing. Oke. Kayaknya udah deh. Kita udah bahas semua, teman-teman. Ini episode pilot istilahnya. Jadi ini aku trial uji coba podcast ini. Jadi teman-teman yang berharap ada kelanjutan, nanti podcast ini nggak hanya melulu tentang cerita vacation dan lain-lainnya, akan banyak tema di lain. Nanti akan aku share di sosial media apa aja, nanti akan ada ini. Dan ini benar-benar apa ya, episode yang ibaratnya episode pilot itu untuk uji coba dari awal record, dari editing dan proses lainnya. Jadi teman-teman kalau ada kekurangan atau apa, silahkan nanti berkomen ya. Kira-kira masukan apa? Jadi ini jadi benar-benar apa ya namanya? Istilahnya ini benar-benar podcast yang darurat. Oke? Teman-teman, aku akhiri dulu podcast episode kali ini. Aku undur diri dulu. Terima kasih. Peace out.